Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Purwandari, CGP Angkatan 3 dari TK Masitoh 4 Mojosari, Bantul, Yogyakarta. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengaruh filosofi Patrap-Triloka Ki Hajar Dewantoro terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Di sini, seorang guru penggerak memiliki makna pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang menciptakan murid sebagai subjek dan senter dari ilmu pengetahuan. Patrap Triloka ini memberikan pengaruh besar kepada kita sebagai pendidik agar mampu memposisikan diri baik di depan, di tengah, atau di belakang untuk memajukan atau menyemangati, menjadi teladan di saat kita di depan, dan menjadi motivator mereka di saat kita di belakang sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik kita. Kemudian, filosofi Patrap-Triloka mendorong guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, mengedepankan kepentingan murid semata. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri terhadap pengambilan suatu keputusan. Seorang guru tentunya harus memiliki nilai-nilai yang nantinya akan mendorong untuk menentukan atau mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Nilai-nilai positif tersebut yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam situasi dilema etika ataupun pada saat bujukan moral yang menuntut kita untuk berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat. Coaching menjadi salah satu proses yang dilakukan oleh guru untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam menggali potensi peserta didik. Coaching membantu guru menjalankan proses menuntun murid mendapat kemerdekaan belajar dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Eksplorasi potensi murid terjalankan saat proses coaching. Pertanyaan yang reflektif pada saat coaching akan menstimulus kerja otak peserta didik untuk bekerja secara maksimal dan melakukan metakognisi untuk menentukan sebuah keputusan yang benar dan tepat berdasarkan hasil penggalian potensi mereka. Pendidik sudah sepatutnya menyisihkan waktunya untuk menjalankan proses coaching untuk menciptakan kondisi pendidikan yang berpihak kepada murid dan mengutamakan kepentingan peserta didik. Keberpihakan dan mengutamakan kepentingan peserta didik dapat tercipta di tangan pendidik yang mampu membuat solusi tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang bisa melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan pendidik yang mampu membedakan apakah termasuk dilema etika ataupun termasuk bujukan moral. Dengan nilai yang dimiliki seorang guru penggerak serta memperhatikan nilai moral dan agama serta norma yang ada, maka keputusan yang diambil tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, dalam pengambilan dan pengujian keputusan, dengan 9 langkah yang runtut dan sistematis akan memberikan
Keyakinan kepada kita bahwa keputusan yang kita ambil mampu mengakomodasi seluruh kepentingan dan harapan berbagai pihak yang terlibat dalam situasi atau kasus yang dihadapi. Sehingga dengan keputusan yang tepat tersebut akan menciptakan lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Tentunya di sini kita memperhatikan 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian kita juga memperhatikan lagi adanya 3 prinsip pengambilan keputusan atau 3 prinsip dilema etika, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis keputusan, kemudian berpikir berbasis pada rasa peduli. 9 langkah dalam pengambilan serta pengujian keputusan ada 9, yaitu pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian 3, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, 4, pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Kemudian melakukan pengujian paradigma baik benar lawan benar. Ada 4 ya tadi. Kemudian melakukan prinsip resolusi, yaitu 3 prinsip dilema etika, kemudian investigasi opsi trilema. Kemudian membuat keputusan, dan terakhir lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dengan 9 langkah ini tentunya keputusan yang kita ambil akan efektif dan tepat sehingga akan menciptakan suatu kondisi atau lingkungan yang kondusif, positif, aman, dan nyaman. Dalam mengambil keputusan yang tepat, seringkali kita dihadapkan suatu kesulitan. Yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, adanya bayangan kegagalan di masa lalu, kemudian kurangnya rasa percaya diri, kemudian ketidakcermatan dalam mengidentifikasi fakta-fakta yang ada, dan perbedaan sudut pandang di setiap orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Program Guru Penggerak bertujuan untuk memerdekakan peserta didik. Sebagai contoh adalah pada saat peserta didik kita dihadapkan dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral, kita harus bisa menuntun mereka untuk mengambil sebuah keputusan yang berpihak kepada anak dengan cara melakukan coaching dengan tujuan menuntun anak untuk menggali potensinya, merdeka berpikir, menemukan solusinya sendiri, sehingga keputusan yang diambil tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam mengambil keputusan melalui proses yang memerdekakan mereka. Masa depan anak didik kita akan terwujud dengan pendidik yang peduli, kreatif, dan inovatif. Peserta didik itu unik, memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Peserta didik membawa keanekaragaman potensi yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, dengan hal ini maka akan bermunculan permasalahan yang berbeda-beda pula. Sebagai seorang pendidik, kita harus belajar mampu menuntun anak untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam peserta didik, salah satunya dengan coaching, agar anak-anak dapat memutuskan keputusan yang efektif dan tepat sebagai bekal hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan nilai moral, agama, dan norma-norma yang ada. Keputusan yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam menyelesaikan masalah peserta didik akan menentukan langkah hidup
mereka selanjutnya. Jika tepat, akan menjadikan peserta didik kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, matang, dan dewasa, sehingga akan terwujudnya pelajar Pancasila. Dengan coaching, memberikan kemerdekaan berpikir, sehingga peserta didik akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, menjadi pribadi yang lebih cermat dan dalam menghadapi suatu masalah kelak dalam hidupnya. Kesimpulannya yaitu, proses yang dilakukan oleh seorang pendidik sebagai pemimpin pembelajaran untuk memantapkan keputusan yang tepat yang diambil dari sebuah nilai-nilai positif yang dipegang dan dijalankan, nilai yang dipegang teguh seyogyanya sejalan dengan nilai yang menjadikan peserta didik lebih siap hidup sebagai pribadi yang tangguh, yaitu dengan menciptakan budaya positif sekolah, dengan mengembangkan kompetensi sosial emosional pada diri anak. Kemudian, nilai-nilai tersebut kreatif, inovatif, mandiri, mampu berkolaborasi, senantiasa menciptakan suatu kondisi yang berpihak kepada murid. Pemimpin pembelajaran haruslah mampu membangun hubungan yang sinergis, serta menciptakan kondisi yang menjadikan nyaman untuk berkolaborasi, bermitra dengan berbagai pihak, terutama dengan peserta didik. Kolaborasi dan kemitraan yang terbangun setidaknya akan mendorong dan mendapatkan suatu keputusan yang mewakili harapan dan keinginan semua pihak yang berada di dalam lingkungan pendidikan. Pengambilan keputusan adalah salah satu langkah yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran yang memerdekakan anak, kemudian sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing, sehingga anak-anak bisa bahagia sesuai kodratnya, baik sebagai insan pribadi maupun bagian dari masyarakat sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemerdekaan belajar didapatkan peserta didik melalui pembelajaran yang berdiferensiasi, menciptakan pembelajaran yang selalu memperhatikan minat, profil, dan kesiapan belajar peserta didik. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sosial emosional yang tumbuh dalam diri anak sebagai upaya untuk menjadikan kondisi kesadaran penuh dan fokus dalam mengambil sebuah keputusan tepat yang dapat mengakomodir aspirasi peserta didik. Nah, usaha-usaha pendidik tersebut sebagai langkah-langkah untuk memaksimalkan potensi peserta didik. Pendekatan coaching menjadi salah satu usaha yang dilakukan oleh guru. Coaching membantu peserta didik memecahkan masalahnya sendiri dengan berbagai potensi yang mereka miliki. Pendidik hanya menuntun dan mengarahkan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, sehingga mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi. Coaching ini juga bisa kita gunakan kepada rekan sejawat, kepada seluruh warga sekolah, sebagai upaya untuk menyelesaikan kondisi yang kurang ideal yang terjadi. Coaching ini adalah salah satu upaya menciptakan dan membiasakan budaya positif di sekolah dan memaksimalkan komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Demikian pemaparan saya untuk koneksi antar materi modul 3.1. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.